Roy Suryo yang sekarang muncul lagi, kemudian halu, menyamakan goyang rungkat di acara HUT RI di Istana Negara pada pekan lalu dengan goyangan genjer-genjer PKI. Kayaknya pas di dalam penjara ini kepalanya kebentur tembok kayak. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Roy Suryo, yang sekarang muncul lagi, kemudian halu, menyamakan goyang rungkat di acara HUT RI di Istana Negara pada pekan lalu dengan goyangan genjer-genjer PKI. Kayaknya pas di dalam penjara ini kepalanya kebentur tembok kayak. Kemarin ya, semalam di acara Catatan Demokrasi di TV One. Ini kan kemudian membahas tentang hilangnya kesakralan, tanda tanya. Kesakralannya hilang. Menyanyikan atau bergoyang lagu rungkat di acara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pekan lalu di Istana Negara. Ketika itu memang didendangkan lagu rungkat yang diciptakan oleh Vicky Triprasetyo, kemudian dinyanyikan oleh penyanyi muda berbakat Putri Aryani, yang kemudian membuat seluruh hadirin di sana bergoyang, berdendang, termasuk juga para pasukan yang terdiri dari anggota TNI dan Polri. Mereka semuanya membaur menjadi satu, kemudian bergoyang menikmati irama lagu yang memang benar-benar membius para hadirin. Nah, semalam di acara Catatan Demokrasi di TV One ini kemudian Roy Suryo mengatakan bahwa ini disamakan dengan goyangan, dia jadi teringat dengan goyangan genjer-genjer yang dilakukan oleh para PKI ketika jenderal-jenderal ini kemudian datang. Sebelumnya kita simak dulu pernyataan Roy Suryo berikut ini. Jadi saya berhenti dan kemudian nonton, live itu kaget saya. Karena saya langsung ingat 40 tahun yang lalu, Mbak Yayang. Ketika Mbak Yayang ikut membantu penulisan suatu film yang ditulis oleh Mas Arifin Senur waktu itu. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film pengkhianatan G30S itu. Oh. Iya, kan ada adegan-adegan ketika para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang-orang nari, saya langsung ingat itu. Genjer-genjer, waktu lagu genjer. Pakai mic juga boleh, Mbak. Waktu lagu genjer-genjer. Nah, jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Nah, ini kan halunya luar biasa ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa dia tiba-tiba teringat dengan itu? Apakah yang ada di memorinya cuman itu? Cuman goyang genjer-genjer yang dilantunkan oleh para PKI pada waktu itu? Cuman itu. Ketika dia melihat para peserta upacara kemudian bergoyang, berdendang, membaur. Kemudian Presiden Jokowi dengan Ibu Iriana juga ikut bergoyang. Yang paling terlihat juga para menteri-menteri, kemudian para petinggi-petinggi dari TNI dan Polri. Semuanya bergoyang. Kenapa dia kok jadi teringatnya dengan genjer-genjer? Atau ada pengalaman khusus dengan itu? Nah, yang dipermasalahkan lagi ketika lagu rungkat ini, liriknya yang dia mengatakan bahwa kata-kata rungkat ini adalah memang dari bahasa Jawa yang artinya adalah tercerabut, kemudian terlepas, ambiar, buyar dan sebagainya. Itu kenapa kok harus dinyanyikan di istana? Lalu ada kata-kata goblok katanya, yang dalam satu liriknya terlalu goblok mencintaimu. Kenapa itu harus dinyanyikan di sana? Padahal faktanya ketika Putri Aryani menyanyikan itu, kata-kata goblok itu diganti dengan kata-kata jeru, artinya dalam. Jadi terlalu goblok mencintaimu diganti dengan terlalu jeru mencintaimu. Terlalu dalam mencintaimu. Ini sudah diganti. Untuk apa? Untuk menghindari penggunaan kata-kata yang kurang pantas ketika dinyanyikan di Istana Negara, kemudian tapi tidak
mengurangi atau tidak menghilangkan esensi dari lirik lagu itu. Tapi who cares about lyrics? Siapa yang peduli dengan lirik? Lagu ini mau lagu patah hati, mau lagu cinta-cintaan, yang jelas lagu ini bisa menggoyang seluruh peserta yang hadir di sana. Lagu ini yang menyatukan antara pemimpin negara, kemudian pemimpin militer dengan para hadirin, dengan masyarakat, bahkan kita yang ada di rumah, yang menyaksikan ini melalui layar televisi, melalui media sosial kita. Ini juga ikut bergoyang dan ikut terharu. Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden yang membuat suasana upacara kemerdekaan ini menghilangkan kekakuannya, tidak meninggalkan esensi kesakralannya. Ketika upacara detik-detik proklamasi, sama sekali tidak ada kehilangan kesakralannya. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan kebiasaan kita. Kesakralan itu, kemudian detik-detik proklamasi, pengibaran bendera, semuanya berjalan normal. Tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang aneh. Bahkan ketika si pengibar bendera ini kemudian sepatunya terlepas, ini kan juga menunjukkan kesakralannya. Dia tidak peduli dengan itu, dia tetap melanjutkan tugasnya. Itulah bentuk kesakralan ada di sana. Dan semua ini sudah berlalu, sudah terlewati. Pembacaan Pancasila juga sudah, kemudian doa sudah selesai. Acara protokoler ini juga sudah selesai. Ketika menyanyikan lagu Rungkat ini adalah special performance. Acara spesial di luar kesakralan itu semua. Kenapa harus dibawa-bawa ke sana? Lalu kemudian ketika Roy Suryo ini mengatakan bahwa ini adalah semuanya, dia tidak menyalahkan pencipta lagunya, tidak menyalahkan penyanyinya, kemudian tidak menyalahkan lagunya itu. Yang dia pertanyakan adalah ketika bagaimana panitia ini memilih lagu Rungkat, kemudian dinyanyikan di hadapan presiden dan di acara kemerdekaan Istana Negara. Tapi kalau kita melihat ketika SBY dulu menjabat sebagai presiden, ini kan memang semuanya dipersiapkan oleh Kemenpora. Para pengibar bendera Paskibraka ini juga disiapkan oleh Kemenpora, termasuk rangkaian acara, kemudian lagu-lagu yang dinyanyikan ini semua adalah disiapkan oleh Kemenpora. Dan ketika itu Menporanya adalah Roy Suryo. Dan ketika itu lagu apa yang dipilih? Lagu ciptaannya SBY. Dan itu boleh. Dan itu nggak hanya satu kali. Bahkan yang saya ingat di tahun 2012 dan tahun 2014. Lagu ciptaan SBY dinyanyikan di istana. Ya nggak masalah sebetulnya. Tapi kenapa harus mempermasalahkan lagu Rungkat ini dinyanyikan di istana? Masalahnya apa? Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Cuman bedanya genre. Yang lagu dari ciptaan Pak SBY ini adalah lagu tentang bertema kebangsaan. Sementara lagu yang dinyanyikan, Rungkat yang dinyanyikan oleh Putri Aryani ini bertema patah hati, kemudian genre musiknya dangdut koplo. Masalahnya apa? Nggak ada. Yang penting, proses ketika detik-detik proklamasi ini sama sekali tidak menghilangkan kesakralannya. Jadi, acara catatan demokrasi semalam ini, kalau bagi saya justru memperlihatkan kehaluan dari Roy Suryo yang sudah akut. Beneran seperti yang saya bilang tadi, ketika di penjara kayaknya dia memang kejedot tembok. Dia kan memang baru keluar dari penjara. Dia dinyatakan bebas karena sudah menjalani 9 bulan penjara, bebas bulan Mei yang lalu karena kasus stupa Meme Candi Borobudur. Itu kan kemudian dia bebas dan sekarang muncul lagi, kemudian juga memberikan pernyataan yang kalau bagi saya berbahaya ini. Ketika goyang-goyang di istana ini kemudian disamakan dengan genjer-genjer PKI, ini kan pernyataan yang cukup berbahaya. Meskipun ini disampaikan dalam bentuk, kalau dia kan memang gayanya begitu ya, cengengesan, hampir seperti saya. Tapi kan berbahaya juga gitu loh. Apakah mau kita ketika upacara kenegaraan di Istana Presiden, upacara Dirgahayu Kemerdekaan Negara Indonesia, ini kan apakah harus sekaku itu, harus seperti itu? Ini kan setiap presiden, ini punya stylenya masing-masing. Kalau kita lihat Presiden SBY pada waktu itu, semuanya serba pakai jas, pakai rapi, kemudian kaku karena memang Pak SBY adalah militer, lalu kemudian
lagu-lagu yang dinyanyikan juga lagu-lagu bertema kebangsaan, kenegaraan, itu boleh, itu masalah selera. Tapi ketika Presiden Jokowi, coba kalau kita lihat, seluruh hadirin ini disarankan menggunakan pakaian adat Nusantara, dan Presiden Jokowi selalu menggunakan itu selama bertahun-tahun. Kemarin menggunakan pakaian adat dari Kesultanan Amangkurat dari Solo, dan itu pun juga dipermasalahkan oleh Rizal Ramli. Itu nanti kita bahas di video yang lain ya. Dan tapi kalau kita melihat Presiden Jokowi ini kan memang selalu menjaga itu, menjaga budaya kita, Nusantara kita, dimasukkan ke dalam setiap agenda kenegaraan. Rapat sidang tahunan DPR MPR menjelang hari kemerdekaan selalu menggunakan pakaian adat, bahkan dulu pernah dibully karena menggunakan pakaian Baduy, lalu sekarang menggunakan pakaian dari Tanimbar tahun ini, kemudian pada saat upacara hari kemerdekaan menggunakan pakaian dari Kesultanan Solo. Ini kan menunjukkan bahwa kita ini loh punya banyak sekali ribuan kekayaan kebudayaan Nusantara dari pakaian adat. Dan ketika mendendangkan lagu rungkat, ini sama sekali tidak mengurangi kesakralan dari upacara itu sendiri. Tahun lalu, sama ketika Farel mendendangkan lagu Ojo Dibanding-bandingke, sama, semuanya juga bergoyang. Apakah itu juga menghilangkan kesakralan dari upacara kemerdekaan RI? Enggak. Jadi itulah, ayolah Om Roy, nggak usahlah nyinyir-nyinyir lagi, Anda nggak kapok di penjara. Ini semuanya adalah masalah selera, dari selera masing-masing presiden. Ketika ini tidak menyalahi aturan, kemudian tidak menghilangkan kesakralan dari upacara dan tidak melanggar undang-undang, ini kan nggak masalah. Yang bermasalah itu ketika gedung, tempat proklamasi, tempat museum proklamasi digunakan untuk deklarasi politik, itu baru masalah. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.